Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam mata kuliah komunikasi bisnis, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang eh, mengambil mata kuliah ini, dan umumnya pada siapa saja tentunya yang eh, tertarik ya, untuk mengkaji atau mengikuti pembahasan terkait dengan ilmu komunikasi ataupun komunikasi bisnis. Ini adalah pembahasan pertama dari mata kuliah ini, sehingga pada sesi kali ini tentu saja porsinya adalah masih berkaitan dengan hal-hal yang mendasar ya terkait dengan komunikasi. Jadi masih konsep dasar mengenai komunikasi. Mata kuliah ini ya tentu saja ini adalah mata kuliah yang menarik tentunya ya, eee, karena memang keseharian kita tidak terlepas dari komunikasi ya. Jadi setiap hari kita berkomunikasi ya, dan ya memang bagian dari keseharian kita, dan begitu banyak eee, bentuk komunikasi yang kita lakukan, dan apakah semua yang kita lakukan itu berbentuk komunikasi, atau apakah semua komunikasi yang kita lakukan itu adalah bagian dari ilmu komunikasi, maka ini yang akan kita bahas ya. Eee, ya sangat menarik ya ketika kita sedang berbicara dengan teman, ya ini tentu jelas adalah, kita sedang berkomunikasi. Ketika kita menyapa orang lain, bertemu di jalan, kita sapa ya, kita senyum, maka ini tentulah memang bagian daripada, komunikasi. Namun, ketika dalam bentuk lain, ya misalnya kita berbicara pada, eee, hewan peliharaan ya, ketika Anda berbicara dengan kucing peliharaan Anda misalnya, apakah ini komunikasi? Ya. Ketika Anda berbicara dengan burung, apakah itu komunikasi? Dan apakah itu bagian dari ilmu komunikasi ya? Atau ketika Anda berbicara dengan makhluk halus, nah ini ya, bicara dengan makhluk halus, apakah itu komunikasi? Atau apakah itu, masih dalam ruang lingkup kajian ilmu komunikasi? Atau ketika Anda berbicara atau berdoa ya di dalam kamar sendirian, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis-nangis misalnya, apakah ini, komunikasi ya? Dan apakah ini, eee, masuk dalam ruang lingkup ilmu komunikasi? Nah, ini yang akan, eee, kita bahas tentunya ke depan ya, sebagai, pengantar ataupun konsep dasar komunikasi yang insya Allah nantinya akan memudahkan kita, untuk pembahasan-pembahasan berikutnya dalam, kajian komunikasi bisnis, ya. Baik, yang pertama adalah, perlu kita bahas adalah pentingnya komunikasi, ya. Apakah komunikasi itu penting? Ya, tentulah jawabannya sangat penting sekali, ya. Komunikasi itu sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, ya, seperti halnya bernapas, ya. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi. Nah, coba Anda renungkan sekejap, ya. Nah, pikirkan ingat-ingat apakah pernah ya dalam satu hari Anda tidak berkomunikasi, ya. Jadi satu hari satu malam tidak pernah berkomunikasi, mulai dari pagi misalnya, berkurung di kamar, sampai ke pagi lagi, tidak ada berkomunikasi sama sekali. Apakah pernah? Nah, ini coba diingat-ingat ya, kelihatannya mungkin tidak pernah ya, eee, 1 hari, kita tanpa komunikasi. Maka memang komunikasi itu sudah seperti halnya bernapas ya, kalau bernapas ya begitu, kalau sudah tak bernapas berarti sudah, eee, almarhum ya, sudah, tidak hidup lagi. Maka seketika ingin hidup, maka dia perlu berkomunikasi. Dan karena memang, eee, dia seperti halnya bernapas ya, bernapas itu kan, karena memang sudah tak mungkin terlepas dari kehidupan kita, maka kadang-kadang kita lupa kalau kita bernapas.
Kapan kita ingat bernapas ketika memang ada, dalam suatu kegiatan ya, olahraga misalnya, ada instrukturnya sampaikan, "Ya silakan tarik napas." Tarik napas dalam-dalam, wah kita mulai menarik napas, baru kita sadar bahwa kita bernapas. Tapi ketika kita asik, beraktivitas dalam kehidupan seharian kita, kita kadang lupa kalau kita tidak pernah berhenti bernapas. Begitu juga komunikasi ya, saking, apa namanya, sudah seperti bernapas tadi dalam keseharian kita, maka kadang-kadang kita lupa kita, tidak terlepas dari komunikasi ya. Jadi sepanjang, hidup kita, kita, selalu berkomunikasi. Nah ini, pentingnya komunikasi tadi ya, artinya bahwa tidak mungkin kita terlepas dari, komunikasi dalam keseharian kita. Nah kemudian, komunikasi dan masyarakat adalah 2 kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ya. Sebab tanpa komunikasi, itu tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi, ya. Eee, jadi ya tidak bisa dipisahkan. Ketika, tidak ada komunikasi, tidak mungkin masyarakat itu terbentuk, ya. Bayangkan kalau, orang berkumpul ramai, mungkin bermukim di satu tempat, ya, tapi tidak pernah ada komunikasi, maka tidak terbentuk masyarakat, ya. Kita kumpul rame-rame tapi tidak ada satu pun yang berkomunikasi, ya. Ini unik, ya. Jadi tidak mungkin masyarakat itu terbentuk. Tapi sebaliknya juga, tanpa masyarakat tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Bagaimana, ya? Kita butuh orang lain dalam berkomunikasi. Nah, maka, ini 2 kata yang tidak dapat dipisahkan, yang sebenarnya, bahwa, kita hidup bermasyarakat tentu, komunikasi memiliki peran yang penting dalam, membentuk masyarakat itu, dan masyarakat itu juga, apa namanya, sebagai, wahana ya, wadah bagi, manusia untuk mengembangkan komunikasi. Baik ya, berikutnya adalah, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi itu secara etimologi ya, secara etimologi atau secara bahasa ya, bahwa istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu communicare ya. Perkataan ini bersumber pada kata komunis yang artinya adalah sama atau memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Maka memang, kata komunikasi ya, itu memang masih satu sumber dengan kata komunis ya. Karena kita sering dengar kata komunis ya, kalau pernah mempelajari maka cerita komunis atau partai komunis apa yang diperjuangkan ya. Eee, Maka komunis itu sering bicaranya bicara sama, sama rata, sama rasa ya. Jadi, dia juga harus berbagi dalam konsepnya. Nah ini, komunis ya, maka dia komun atau sama. Kan kalau kita lihat dari, secara etimologi atau secara bahasa ini ya, kata komunikasi itu sudah mencerminkan bentuknya, jadi dia harus sama. Artinya, communicare sama. Artinya komunikasi itu memang terjadi apabila terdapat kesamaan-kesamaan. Kalau tak dapat sama, sulit untuk bisa, berkomunikasi yang efektif ya. Sehebat apapun saya bicara di sini, ketika memang tidak ada yang memahami atau bahasanya berbeda, maka tidak terjalin komunikasi yang efektif. Jadi kalau menggunakan bahasa daerah misalnya, tentu yang mendengarkannya adalah yang memahami bahasa tersebut. Kalau tidak, ya tidak terjadi komunikasi yang efektif. Harus ada kesamaan. Kalau kita lihat orang-orang yang berkomunikasi itu semakin banyak kesamaannya, maka dia semakin akrab ya, semakin asik dia bercerita. Kenapa? Karena memang ada kesamaan-kesamaan ya, atau memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi kata sama ini luar biasa ya. Kalau kita bertemu, dengan orang yang baru biasanya kita akan mencari persamaannya ya. Kalau kita baru jumpa orang, baru kenal, kita akan tanya, mencari persamaan, ya. Ketika di jalan misalnya di pesawat, kita akan tanya, "Tinggalnya di mana?" Ya.
Kalau sama tempatnya, sudah mulai ada, apa namanya, hidup komunikasi. Kenapa? Karena berasal dari daerah yang sama. Mau ke mana? Tujuannya sama, sudah semakin dekati, ya. Dulu tempat tinggal sekolahnya di mana? Sama lagi, wah itu semakin mendekati. Semakin banyak kesamaannya, maka semakin, hidup komunikasi, semakin berkembang komunikasinya. Maka komunikasi secara etimologi, secara bahasa ini adalah, eee, dia berarti sama, ya. Atau dalam, literatur lain juga sama, dalam bahasa Inggris disebut, communication atau, memiliki makna menyampaikan atau berbagi tadi. Nah ini, pengertian komunikasi secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian berikutnya adalah pengertian komunikasi secara terminologi, ya. Jadi, secara istilah, ya. Menurut istilah, pengertian komunikasi kalau dilihat dari, eee literatur ya, dari, berbagai macam buku nantinya, maka sangat banyak para ahli mendefinisikan apa itu komunikasi. Nah, namun karena kita bukan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ya, kita komunikasi bisnis, tapi ini sebagai pengantar untuk, kuliah ini kita bahas, konsep dasar komunikasi, maka pengertian komunikasi secara terminologi itu, eee, hanya beberapa ahli yang, saya sampaikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu pengertian, komunikasi secara terminologi ya menurut Everett M. Rogers, ya, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih ya, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Ya, artinya memang sebuah proses, proses di mana suatu ide, suatu pesan itu dialihkan dari satu sumber kepada satu penerima atau lebih ya. Jadi tidak mesti penerimanya harus satu dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Jadi tujuannya mengarah kepada mengubah tingkah laku mereka. Nah, ini salah satu pengertian komunikasi ya menurut ahli. Kemudian ya ini, saya ambil yang memudahkan untuk, kita, mungkin mengingat ya, menurut Harold Laswell ya. Jadi kalau menurut Laswell ini, itu agak lebih memudahkan kita memahami komunikasi. Apa itu komunikasi? Menurut Laswell, komunikasi itu who say what, in which channel, to whom, with what effect ya. Komunikasi itu siapa bicara apa, ya. Siapa bicara apa, melalui channel apa, melalui media apa, ya. Kepada siapa dan apa efeknya. Jadi, ya dalam komunikasi pasti ada efek, ya, bahkan sampai kepada respon. Jadi komunikasi itu adalah siapa bicara apa, ya, kepada siapa, melalui media apa, dan apa efeknya. Nah dari, Laswell ini kemudian dikenallah, formula 5W1H. Jadi kalau di, jurnalis biasanya dipahamin ya konsep 5W1H yang mungkin sudah sering dipelajari lah ya, mulai dari what, who, when, where, how ya. Nah ini sudah, sering dipelajari. Nah, jadi ini menurut Laswell, memudahkan. Apa itu komunikasi? Komunikasi siapa bicara apa, kepada siapa, melalui media apa efeknya ya. Nah, sehingga secara sederhana, bisa kita, buatkan pengertian komunikasi secara terminologi, secara istilah, maka komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan, ya, oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu, ya. Jadi, eee, proses penyampaian pesan, ya, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Dari, komunikator, jadi oleh komunikator. Orang yang menyampaikan pesan itu disebut juga sumber atau disebut juga komunikator. Komunikator atau sumber menyampaikan pesan kepada komunikan, ya. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan melalui media. Jadi ada media yang digunakan, kemudian menimbulkan efek tertentu. Nah ini, pengertian komunikasi secara terminologi atau secara istilah. Baik, berikutnya adalah kita bicara, membahas terkait dengan prinsip-prinsip, komunikasi ya.
Prinsip komunikasi. Yang pertama, ya ini prinsip komunikasi menurut, Deddy Mulyana ya, dalam bukunya, tahun 2010 itu, menyampaikan ada 12 prinsip ya, eee, komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Jadi prinsip yang pertama adalah komunikasi itu adalah proses simbolik ya. Artinya bahwa dalam komunikasi, proses komunikasi itu berjalan memang ada proses simbol-simbolnya di sana. Ya, ada proses pengkodean dan pendekodean. Orang menyampaikan sesuatu dengan simbol-simbol, ya. Si komunikator menyampaikannya bentuk simbol. Saya sebagai komunikator menyampaikan itu menggunakan simbol-simbol. Kata-katanya dipilih misalnya ya. Itu simbol-simbol dan bukan hanya situ ya, hampir keseharian manusia itu adalah makhluk simbol. Jadi, semua yang ada pada diri kita bisa menjadi simbol-simbol ya. Pakaian yang kita gunakan itu bisa menjadi simbol ya. Kemudian kalau kita berjalan ya, di jalan, eee, raya itu berapa banyak, rambu-rambu yang menjadi simbol-simbol ya. Kemudian ya ketika kita, dengan gerakan-gerakan tubuh kita, angkat jempol kita dan, memberikan jempol atau tersenyum atau cemberut itu semua adalah simbol-simbol ya. Jadi komunikasi itu adalah proses simbolik ya, dan kita manusia itu memang makhluk simbol. Jadi hampir, eee, keseharian kita juga tidak terlepas dari simbol-simbol. Jadi ada orang yang memberikan tanda atau yang menandai. Sehingga orang bisa tahu kalau ketika orang tersenyum itu simbol bahwa dia lagi berbahagia, misalnya begitu ya. Kalau dia cemberut, tidak mungkin dia lagi bahagia, kalau lagi bahagia wajahnya tidak mungkin cemberut, kira-kira begitu ya. Kemudian, eee, prinsip komunikasi berikutnya adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi ya. Jadi setiap perilaku manusia itu punya potensi komunikasi, tapi bukan semua ya. Artinya ada memang, perilaku yang bukan potensi, bukan komunikasi. Nah, tapi setiap perilaku kita itu mempunyai potensi komunikasi. Nah, ketika memang kita, bersama orang lain maka, semua perilaku hampir ya, itu memang dinilai orang sebagai suatu bentuk komunikasi. Jadi mulai dari cara duduk kita, cara berdiri, cara berjalan itu potensi komunikasi. Orang akan melihat, simbol-simbol tadi ya, eee, potensi komunikasi yang kita berikan saat kita, menguap itu juga ya, dosen menjelaskan begitu ya, sudah mulai jenuh si mahasiswa, dengan sengaja dia menguap. Wah, ini juga bagian dari, komunikasi tadi ya. Jadi dia mempunyai potensi, perilaku-perilaku kita itu mempunyai potensi komunikasi. Kita dalam kehidupan seharian, itu dengan orang lain selalu terjadi proses penilaian ya. Sehingga ketika kita bersama orang lain, orang akan menilai kita, dan kita akan menilai orang, kira-kira begitu. Sehingga setiap, perilaku-perilaku kita itu punya, potensi, komunikasi bagi orang lain, ya. Nah, kemudian komunikasi punya dimensi isi dan hubungan, ya. Nah, prinsip berikutnya, punya dimensi isi dan hubungan. Bagaimana, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan ini, bahwa kalau kita lihat, dalam komunikasi, ketika orang berkomunikasi, maka kita mulai bisa memahami dari isi dan hubungan, kira-kira begitu ya. Ketika ada orang bicara, mungkin ada 2 orang berbicara, pembicaraannya tentang apa, itu bisa. Isi pembicaraan itu sudah memberikan, pemahaman terhadap kita ya. Ketika seorang atasan, manajer dengan stafnya berbicara, isinya kira-kira ya mungkin perintah-perintah, arahan-arahan. Kita tahu, oh ini, sedang bicara. Ada hubungannya di sana. Ini yang berbicara ini berarti antara atasan dengan bawahan ya. Antara manajer dengan stafnya ya, antara kepala, kepala, dinas dengan, bawahannya, misalnya begitu ya. Ini kita tahu dari isi dan hubungannya ya. Kita tahu ketika memang berbicara ada 2 orang, mungkin dari isi pembicaraan yang sangat intim misalnya, ya kita tahu mungkin dia, suami istri atau ini dia punya hubungan teman dekat. Dari isi pembicaranya kita tahu bahwa ini dia adalah teman satu kampungnya. Nah itu
komunikasi memiliki, dimensi, isi, dan hubungan. Nah, kemudian komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan ya. Jadi, eee, ya ada yang memang sangat disengaja ya, artinya dipersiapkan dengan baik. Seorang komunikator, khususnya yang apa namanya, dalam penyampaian pidato misalnya, ya public speaking, maka biasanya, akan menyiapkan dengan sengaja ya, menyiapkan dengan baik apa pesan-pesan yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, apa-apa kata-kata yang akan dipilih. Nah itu tingkat kesengajaannya yang memang, disiapkan. Ada yang memang tanpa disengaja, atau yang memang setengah, yang biasa saja persiapannya. Jadi, berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ada juga yang tidak sengaja ya. Ketika kita berjalan di keramaian ya, kita mau senyum sama orang yang di belakangnya, tapi yang di depannya mungkin yang lebih awal melihat dan terjadi komunikasi. Nah, misal begitu, itu tidak sengaja sebenarnya ya. Nah, ini jadi ada tingkat yang, kesengajaan ya, artinya berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, ada yang memang tidak sengaja, ada yang memang dipersiapkan, ada yang memang dipersiapkan, dengan sungguh-sungguh. Kemudian adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu ya. Jadi tidak bisa tidak lah, namanya kita hidup nih ya terikat oleh ruang dan waktu, dan berkomunikasi ya terikat ruang dan waktu. Jangan sembarangan, kita harus melihat juga waktu-waktunya dan ruang-ruang tertentu ya. Artinya, ya janganlah, ketika kita mau telepon orang misalnya jam 2. Nah ini kan tentu waktunya ini kalau ada jam 2 dini hari, nelpon pagi ya, subuh, ini tentu, apa namanya, sangat urgent sekali ya. Ini ada berita-berita yang gawat biasanya, kenapa kok jam 2 atau jam 3 kira-kira begitu ya. Jadi terikat ruang dan waktu, atau, contohnya ketika kita sedang berbahagia, karena mungkin mendapatkan sesuatu yang selama ini kita, inginkan, kita sangat bahagia. Tapi kita lupa bahwa di, tetangga kita yang sebelah baru mendapatkan musibah misalnya. Maka tidak boleh kita menunjukkan kebahagiaan kita yang luar biasa itu di depan orang yang baru dapat musibah. Karena ini tafsirnya bisa berbeda nanti ya, orang akan melihat, wah ini bahagia di atas penderitaan orang. Nah ini terikat oleh, ruang dan waktu ya, artinya komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah kemudian, komunikasi melibatkan, prediksi peserta komunikasi ya, bahwa memang tadi ya, saya sampaikan kita ini dalam hubungan kita dengan orang lain, itu terjadi proses penilaian ya. Jadi orang akan menilai kita dan kita akan dinilai oleh orang. Dia ada prediksi-prediksi, makanya tadi ya ketika orang tersenyum, maka orang akan prediksikan bahwa dia, ramah ya, wajahnya cerah, bahagia, orang ini lihat bahwa ini dia sedang bahagia. Jika dia cemberut, orang akan melihat ini prediksi ya, ada dan, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Maka kita sebagai komunikator tentu harus memikirkan kondisi itu ya. Jangan sampai kita tersenyum, orang prediksinya melihat kita sebagai orang yang marah. Wah, ini ada persoalan. Maka komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ya, walaupun belum tentu benar, tapi orang akan melihat, memprediksikan dari, eee, apa yang tampak, diprediksi. Jadi, eee apa namanya, orang akan memperkirakan dari semua ya, dari cara penyampaian kita. Ini sedang marah atau tidak ya, ini sedang tersenyum atau sedang marah. Ya, ada prediksi-prediksi, ya dari bahasa tubuh maupun dari, kata-kata yang kita gunakan. Nah, ini akan, terlibat dalam prediksi peserta komunikasi, ya. Baik, berikutnya adalah komunikasi itu bersifat sistemik, ya. Artinya bahwa memang komunikasi itu berjalan dalam sebuah sistem, ya. Jadi mulai dari komunikator, kemudian si komunikator itu, apa namanya, menyampaikan pesan. Sebelum menyampaikan pesan tentu si komunikator itu, eee, apa namanya, melakukan pengkodean. Nah, dia membuat kode-kode, menyimpulkan kode-kode untuk menyampaikan pesan itu, supaya yang dia anggap bisa mudah dipahami oleh si komunikan.
Nah, komunikan, menerima pesan tentu melakukan pendekodean, mencerna sedikit apa maksud si komunikator. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dia akan memberikan respon ya, ada efek terhadap dirinya dan dia memberikan respon dan ini terjadi dan itu dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya begitu ya. Jadi sistemik itu artinya dia, proses yang berjalan dalam sebuah sistem, ya. Dia dipengaruhi kondisi internal maupun eksternalnya. Jadi si komunikatornya, si komunikannya, ataupun lingkungannya. Nah, ini komunikasi itu bersifat sistemik. Nah, kemudian, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Nah, ini prinsipnya ya. Artinya kalau kita lihat tadi, dari awal ya secara bahasa bahwa memang komunikasi itu dari asal kata komun, sama, maka dia semakin banyak, semakin mirip, semakin banyak kesamaan maka semakin efektiflah komunikasi. Ya, jadi memang harus lebih banyak mencari kesamaan kalau dalam berkomunikasi, ya. Simbol-simbol yang disampaikan juga harus memiliki kesamaan dengan yang diterima, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai yang disimbolkan lain, yang diterima si komunikan lain, ya. Makanya tadi kalau kita menggunakan bahasa daerah, pastikan bahwa si komunikan kita yang memahami bahasa daerah itu. Kalau tidak, maka, eee, ya akan sulit terjadi komunikasi yang efektif. Maka semakin mirip latar belakang sosial budayanya, semakin efektiflah komunikasi itu. Nah, kemudian, komunikasi bersifat non sekuensial, ya. Artinya bahwa komunikasi itu tidak mungkin berlangsung satu arah, ya. Nah, komunikasi itu memerlukan efek, respon, ya, tanggapan. Nah, ketika komunikasi terjadi, maka harus ada tanggapan, respon sebagai bentuk konfirmasi bahwa pesannya sudah sampai. Maka dalam satu sistem komunikasi, komunikasi itu ya tidak searah, tapi harus ada respon dan tanggapan dari si komunikan. Dari si komunikator menyampaikan pesan, kemudian komunikan menerima efek, kemudian melakukan eee, memberikan respon atau tanggapan-tanggapan. Ini yang dimaksudkan bahwa non sekuensial, dia tidak mungkin komunikasi itu berjalan secara searah. Kemudian komunikasi bersifat prosesual, ya, dinamis dan transaksional ya, bahwa memang seperti yang disampaikan tadi komunikasi dia sebuah proses yang berjalan dan prosesnya dinamis ya, berkembang. Maka orang-orang yang senantiasa berkomunikasi memang, apa namanya, berkembang komunikasinya ya, dia ya masyarakat ini kan sifatnya dinamis, jadi manusia itu dinamis. Maka, komunikasi yang, berjalan prosesnya itu dia dinamis ya, proses yang bekerja terus melakukan berkembang kemudian transaksional. Artinya memang terjadi pertukaran gagasan, pertukaran informasi dalam kajian-kajian komunikasi, dalam, apa namanya, aktivitas, komunikasi yang terjadi, itu terjadi transaksional ya ataupun, pertukaran-pertukaran gagasan, pertukaran informasi ya, mulai dari penyampaian pesan sampai tadi kepada, respon atau tanggapan dari si komunikan. Baik, berikutnya adalah, eee, komunikasi bersifat irreversible. Nah, ini komunikasi itu tidak dapat ditarik kembali, ya. Jadi bersifat reversible itu adalah komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jadi hati-hati berkomunikasi, karena tak bisa ditarik kembali, ya. Kalau kita sudah berbicara, menghina orang lain, misalnya menyakiti hati orang lain, maka tidak bisa dicabut kembali. Tidak bisa kita setelah kita hina, kita maki-maki orang lain, tiba-tiba kita bilang, "Sudah lupakan, anggap saya tidak pernah bicara itu." Tidak bisa. Ya, atau dengan bahasa yang sangat formal, oke, semua kata-kata saya cabut, saya tarik kembali, tidak bisa, ya. Artinya ketika sudah, diucapkan, sudah dikomunikasikan, maka tidak bisa ditarik kembali. Nah ini, eee, apa namanya, memerlukan kehati-hatian. Jadi ketika kita berkomunikasi, pastikan bahwa, eee, memang yang kita sampaikan itu sudah tepat, ya. Karena kalau jadi masalah ya tidak mungkin, mungkin hanya kita bisa minta maaf ya, kalau kita sudah menyakiti hati orang lain kita bisa minta maaf, ya mungkin kita bilang bisa kata-kata saya tarik,
mungkin bisa kita bilang lupakan, tapi si penerima pesan tentu sudah terlanjur mendengarkan, sudah terlanjur sakit hati. Maka komunikasi itu bersifat irreversible, dia tidak dapat ditarik kembali. Setelah disampaikan, dia tidak bisa ditarik lagi. Nah, kemudian komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, ya. Ini artinya bahwa memang banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan, komunikasi. Namun tidak semua masalah ya, tidak ada juga kadang-kadang, yang memerlukan tindak lanjut action-nya. Ya, tapi komunikasi tadi sangat penting, banyak menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Makanya orang-orang yang komunikasinya buruk kadang-kadang banyak masalah. Tapi ketika dia, baik dalam berkomunikasi, pandai berkomunikasi, banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tapi ingat bahwa, komunikasi ini bukan obat untuk semua masalah ya. Jadi komunikasi itu, bukan semua masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi. Nah ini, prinsip-prinsip, komunikasi ya yang perlu kita pahami sehingga kita tahu bahwa ketika kita berkomunikasi, bahwa tadi dia, bersifat sistemik, dia tidak berjalan searah, dia dinamis, transaksional, kemudian dia tidak dapat ditarik kembali ya. Nah, ini harus kita pahami dalam, prinsip-prinsip komunikasi. Baik ya. Nah, prinsip terjadinya ini adalah seperti yang sampaikan tadi bahwa memang dia perlu ada kesamaan ya. Tadi semakin banyak kesamaannya, maka, semakin efektif komunikasi. Kalau kita lihat 2 lingkaran ini, maka yang hitam di tengah itu apabila terdapat pertukaran pengalaman yang sama. Jadi semakin besar kesamaannya, maka, kemungkinannya akan tercipta komunikasi yang efektif. Nah, tapi ketika semakin kecil, apalagi tidak ada, kesamaannya sama sekali, maka semakin sulit untuk bisa berkomunikasi. Jadi, untuk bisa komunikasi tadi, kalau dari, eee, cara bahasanya tadi, itu adalah sama, maka memang harus banyak kesamaan. Ketika, lingkaran tadi yang di tengah ini ya, eee, menutupi A dan B, terbentuk satu lingkaran yang sama, makin besar kemungkinan terciptanya komunikasi yang efektif. Tapi semakin jauh, maka dia semakin sulit untuk bisa berkomunikasi dan tidak mungkin lingkaran ini menutupi sekaligus A dan B ya, karena tidak ada yang manusia yang sama persis ya. Mau kembar sekalipun pasti ada perbedaan-perbedaan. Tapi semakin banyak kesamaannya, maka, semakin, memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Semakin menjauh dia, semakin, sedikit kesamaannya, maka semakin sulit kita untuk mendapatkan sebuah komunikasi yang efektif. Mungkin demikian, untuk sebagai pengantar dan akan, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Eee, ya semoga ini bisa, eee, me menambah wawasan di awal ya, terkait dengan, bagaimana, pentingnya komunikasi, bagaimana konsep dasar komunikasi, prinsip-prinsip, komunikasi, sehingga memudahkan kita ke depannya untuk, mempelajari, pembahasan terkait dengan komunikasi bisnis ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada, pembahasan yang akan datang, eee, masih berkaitan dengan, hal-hal, yang berkaitan dengan, komunikasi, baik itu nanti, unsur-unsur komunikasi, proses terjadinya komunikasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan, komunikasi. Demikian, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.